Langsung aja kita bahas topik panas bernilai triliunan rupiah yang lagi bikin geger sektor kelapa sawit kita saat ini. Kebijakan ekspor satu pintu. Belakangan ini bursa saham lagi panik luar biasa. Isu soal denda raksasa dan tuduhan under-invoicing bikin banyak orang buang saham CPO mereka gitu aja karena ketakutan yang nggak terukur. Tapi di sesi bedah data kali ini, kita nggak bakal ikut-ikutan panik. Kita bakal pakai forensik keuangan yang benar-benar terstruktur buat memetakan secara presisi. Saham mana sih yang sebenarnya lagi di ujung tanduk akibat kebijakan ini, dan mana yang justru secara fundamental kebal dari semua keributan ini? Yuk kita mulai! Pertanyaan terbesarnya di benak setiap investor sekarang adalah siapa yang benar-benar berisiko kena denda atau pembatasan operasi? Masalah utamanya, sampai detik ini, pemerintah masih menahan data krusial soal perusahaan mana aja yang masuk daftar merah pelanggaran. Tanpa transparansi ini, ya kita dipaksa jalan dalam gelap di tengah badai sentimen. Makanya, kita nggak bisa cuma tebak-tebakan atau dengerin rumor pasar. Kita harus jadi detektif keuangan, ngebedah laporan keuangan publik buat misahin perusahaan yang beneran punya exposure risiko tinggi dari pemain domestik yang kebal. Nah, sebelum kita bedah nama-nama perusahaannya, kita harus ngerti dulu nih, apa sih senjata regulasinya? Kebijakan ekspor satu pintu ini pada dasarnya adalah pergeseran regulasi drastis dari pemerintah buat nutup celah under-invoicing. Buat gambaran aja nih, ini tuh praktek di mana sebuah perusahaan ngejual CPO jauh lebih murah ke anak usaha atau afiliasi mereka sendiri di luar negeri. Tujuannya simpel, geser margin untung ke negara yang pajaknya lebih rendah buat hindarin pajak lokal di Indonesia. Ini jelas jadi katalis sentimen yang masif banget, tapi ya itu tadi, karena nggak ada transparansi siapa pelanggarnya, eksportir yang selama ini jujur banget bisa aja ikut kena hukum sama kepanikan pasar kalau kita nggak jeli lihat datanya. Oke, ini corong pemberangkatan resiko kita hari ini. Kita bakal menyaring secara metodis mulai dari ancaman satu pintu, lalu masuk ke eksportir berafiliasi yang berisiko tinggi, terus kita lihat eksportir independen dan terreformasi, lanjut ke zona aman domestik, ketergantungan grup domestik, dan terakhir gimana cara kita menavigasi kebisingan pasar ini. Kita bakal filter lebih dari 20 perusahaan sawit dari resiko paling tinggi sampai yang absolut nol resiko. Masuk ke bagian pertama, ancaman satu pintu. Beroperasi dalam kegelapan. Kenapa sih investor di bursa sampai dipaksa main tebak-tebakan begini? Kutipan ini ngerangkum inti masalahnya dengan sangat pas. Pemerintah masih nyembunyiin data perusahaan sawit yang diduga melanggar. Penolakan buat ngerilis daftar ini bikin situasi investasi jadi sangat nggak sehat dan penuh spekulasi. Perlu kita ingat, ekspor itu sendiri bukan kejahatan, apalagi kalau dilakuin transparan sesuai harga pasar global. Tapi karena datanya ditahan, saham-saham sawit yang bersih dan tata kelolanya bagus bisa ikut hancur valuasinya cuma karena sentimen buta. Makanya, kita harus bongkar laporan keuangan mereka satu persatu. Lanjut ke bagian 2, resiko tinggi buat eksportir berafiliasi. Ini adalah kelompok yang punya eksposur tertinggi terhadap pengawasan satu pintu. Kita mulai dengan menganalisis posisi SMR. Coba kita lihat data kuartal pertama tahun ini. SMR ada di titik resiko paling rawan, murni dari pola struktural dan model bisnisnya. Coba bayangin skalanya. Dari total pendapatan mereka yang tembus 20,73 triliun rupiah, hampir setengahnya atau 49,5% datang dari ekspor. Dan yang paling bikin deg-degan secara struktural adalah 33,92% dari pendapatan raksasa itu langsung diserap sama afiliasi mereka sendiri di Singapura, yaitu Golden Agri International. Ini bukan berarti SMR otomatis manipulasi harga ya. Tapi, kalau kebijakan satu pintu ini emang spesifik buat ngincar transaksi dengan trading arm di luar negeri, porsi pendapatan raksasa inilah yang bakal langsung nabrak tembok regulasi pemerintah. Sekarang, coba kita bandingin ketergantungan afiliasi luar negeri SMR yang masif tadi sama emiten gede lainnya, kayak AALI. Kelihatan banget beda profil risikonya. AALI ini ada di tingkat risiko yang jauh lebih moderat. Ya, mereka memang punya penjualan ke pihak berelasi sekitar 17%, dengan 12%-nya lari ke entitas Astra KLK di Singapura. Angka ini lumayan gede secara nominal, tapi jelas nggak mendominasi seluruh postur pendapatan mereka kayak kasus SMR tadi. Dari perbandingan langsung ini aja, kelihatan kan kalau exposure terhadap narasi under-invoicing ini beda-beda banget tiap emiten. Jadi, mukul rata semua saham CPO itu jelas sebuah kesalahan analitik. Tapi yang bikin menarik, cerita AALI ini bukan cuma soal memoderasi resiko ekspor. Mereka punya benteng neraca yang luar biasa kuat buat ngelindungin pemegang sahamnya. Kas bersihnya aja nyentuh 4,7 triliun rupiah. Valuasinya sangat murah di PBV 0,54 kali dan arus kas bebasnya melimpah sampai 3,17 triliun rupiah dalam 12 bulan terakhir.
Kenapa angka ini penting banget pas lagi bahas regulasi? Karena metrik keuangan ini bertindak kayak perisai tebal. Kalau badai regulasi beneran datang dan menekan margin laba sektor ini, AALI punya tumpukan uang yang sangat cukup buat nahan guncangan, tetap operasional, bahkan tetap bagi dividen tanpa harus ngutang lagi. Kita masuk ke bagian ketiga, eksportir independen dan terreformasi. Kita bakal lihat gimana beberapa perusahaan sukses menutup celah luar negeri mereka. Coba perhatiin evolusi bisnis yang super strategis dari CBUT dan SSMS ini. Di kuartal pertama tahun sebelumnya, dua entitas ini masih ngejual hampir setengah total produksinya ke afiliasi Borneo Agri di Singapura. Posisi yang jelas bikin mereka masuk zona risiko tinggi hari ini. Tapi mereka nggak diam aja. Mereka sukses mutusin total ketergantungan sama trading arm itu dan langsung menjatuhkan penjualan afiliasi sampai ke titik 0 rupiah. Sebagai gantinya, mereka alihkan semua ekspor ke pembeli komoditas global independen kayak Olam dan Eko Komoditi. Lewat manuver perubahan jalur distribusi ini, profil risiko mereka hari ini udah turun drastis dan jauh lebih bersih dari potensi tuduhan manipulasi harga internal. Di sisi lain, ada perusahaan kayak STAA dan PNGO yang dari awal emang eksportir sejati, tapi jalan sepenuhnya independen. STAA ini ngekspor proporsi yang lumayan gede, hampir 54% dari total pendapatannya. Tapi poin pentingnya di sini adalah 0% dari ekspor itu mengalir ke afiliasi asing. Semua pembelinya murni entitas pihak ketiga di pasar bebas. Artinya apa? Risiko nyata mereka dari kebijakan satu pintu ini bukan ancaman denda atau investigasi under invoicing. Risiko terbesar mereka paling cuma potensi margin keuntungan yang menyusut atau telat logistik karena tambahan birokrasi, mengingat semua barang sekarang harus lewat pengawasan pemerintah. Bagian 4. Zona aman domestik. Sekarang kita menjauh sepenuhnya dari ekspor internasional dan masuk ke sektor yang kebal terhadap kebisingan ini. Tabel matriks ini merangkum dengan sangat cantik seluruh lanskap kompleks tadi. Kita ngelompokin emiten secara tegas berdasarkan dua sumbu utama. Seberapa gede ketergantungan ekspor mereka dan seberapa dalam ikatan afiliasi luar negerinya. Pemetaan ini bikin semuanya jadi super objektif buat dibaca. Di ujung paling kritis, ada model bisnis kayak Smar, dengan paparan parah. Turun sedikit, ada resiko menengah di AALI. Terus di tingkat resiko rendah yang cuma berurusan dengan birokrasi, ada pemain independen kayak STAA dan CBUT. Dan akhirnya, di spektrum terbawah yang 100% kebal dari huru-hara regulasi ekspor, kita punya pemain murni domestik kayak TLDN dan BWPT. Biar kontrasnya makin berasa, coba kita adu mesin ekspornya S-Mart yang ribet tadi sama operator sawit murni domestik kayak TLDN. Bayangin TLDN ini ngasilin 1,36 triliun rupiah 100% dari dalam negeri. Ekspor mereka benar-benar 0 rupiah, nggak ada jaringan afiliasi asing sedikit pun. Dengan laba bersih ratusan miliar rupiah yang murni didorong sama supply, demand, dan konsumsi lokal, ancaman regulasi ekspor satu pintu ini secara harafiah nggak punya dampak fundamental apapun buat operasional bisnis mereka. Dan yang paling penting, TLDN ini nggak sendirian di zona aman. Kita punya blok masif perusahaan yang murni beroperasi di pasar domestik. Dari yang raksasa kayak TAPG dengan pendapatan 2,49 triliun rupiah, lalu FAPA, BWPT, sampai pemain menengah dan kecil kayak NSSS, CSRA, Jawa, dan GZCO. Semuanya punya rekam jejak rasio ekspor dan relasi entitas asing di angka 0%. Kesimpulannya simpel, kalau harga saham blok domestik murni ini ikut anjlok gara-gara ketakutan makro soal denda ekspor, penurunan valuasi itu murni karena kepanikan emosional pasar yang buta sama realita fundamental perusahaannya. Lanjut ke bagian 5, ketergantungan grup domestik. Mereka memang aman dari ekspor, tapi punya keterikatan sama margin internal. Tapi gini, sebagai investor yang analitis, kita harus ingat satu prinsip dasar. Aman dari pengawasan ekspor internasional itu bukan berarti perusahaannya bebas dari semua risiko struktural lainnya. Ambil contoh PGUN, secara legal persentase risiko ekspor mereka emang 0 absolut. Tapi coba kita bedah pendapatannya yang 166,54 miliar rupiah itu. Lebih dari 86% omset raksasa itu cuma bergantung pada satu pelanggan tunggal, yaitu JARR. Artinya, nyawa arus kas PGUN ini benar-benar terikat sama kesehatan ekosistem biodiesel domestik di dalam grup John Lynn. Jadi, walau mereka bisa tidur nyenyak, terhindar dari denda regulasi pemerintah, risiko bisnisnya nggak hilang, melainkan cuma berpindah bentuk dari risiko regulasi menjadi risiko rantai pasok dan dinamika harga internal grup. Pola dominasi ketergantungan yang mirip juga kejadian di raksasa pasar kayak Simpe, LSIP, dan TBLA.
Profil ekspor mereka itu minim banget, nyaris nggak relevan sama aturan satu pintu ini. Tapi masalahnya, struktur bisnis LSIP itu ngejual hampir 79% produk mentahnya balik ke induknya sendiri, si Simpe. Sama halnya dengan TBLA yang bergantung banget sama Sungai Budi sebagai distributor tunggal. Daya tawar penentuan harga mereka jadi sangat terkunci secara internal. Ya, mereka emang kebal 100% dari kebijakan ekspor pemerintah. Tapi tugas Anda sebagai investor cerdas adalah ngecek lebih dalam. Apakah transaksi grup internal itu netapin harga yang fair buat Anda sebagai pemegang saham minoritas? Atau itu cuma sekedar mekanisme mindah-mindahin duit antar kantong di dalam grup yang sama? Terakhir, bagian 6, navigasi kebisingan pasar. Gimana poin objektif ini bisa dipraktekkan buat investor yang disiplin? Pertanyaannya sekarang, gimana kita nyaring lautan data ini jadi aksi yang objektif di tengah pasar yang lagi diselimuti panik? Kuncinya itu disiplin dan nolak buat terbawa emosi pasar. Biasain pakai 3 langkah analitik ini tiap kali Anda baca sentimen CPO. Pertama, bongkar laporan keuangannya. Cek berapa persen persisnya porsi pendapatan yang datang dari ekspor. Kedua, telusurin aliran barangnya. Ekspor triliunan itu larinya ke pihak ketiga independen di pasar bebas atau justru muter ke kantong afiliasi mereka sendiri di luar negeri. Ketiga, kalau operasinya murni domestik, cek seberapa gede dominasi transaksi internal grup ke total penjualan mereka. Dengan konsisten ngejalanin 3 step ini, Anda nggak bakal lagi terjebak nebak-nebak narasi kosong, tapi benar-benar ngitung proyeksi nilai fundamental yang sesungguhnya. Oh iya, sangat penting buat saya tegesin juga nih. Seluruh pemetaan risiko di sesi explainer kita kali ini murni hasil ekstraksi data laporan keuangan yang udah dipublikasiin secara resmi ke publik. Tujuan utama kami di sini itu membekalin Anda dengan kerangka mikir analitik yang kuat supaya bisa baca resiko struktural sendiri secara 100% objektif. Sesi bedah data ini sama sekali bukan dan nggak boleh dianggap sebagai rekomendasi finansial buat beli atau buang saham apapun di bursa. Evaluasi rasional dan keputusan akhir portofolio investasi Anda harus selalu dipertimbangkan matang-matang dan ada sepenuhnya di tangan Anda sendiri. Akhirnya, semua beda data yang panjang lebar ini bawa kita balik ke pangkal masalah struktural di negara ini. Selama pemerintah dan pihak berwenang masih menahan dan gak transparan soal perusahaan mana aja yang sebenarnya masuk daftar merah, kita harus nanya secara kritis. Sampai kapan pasar modal dibiarin jalan dalam ketidakjelasan yang cuma bakal terus ngehukum saham-saham paling patuh dan transparan di sektor sawit ini? Kalau daftar hitam investigasi itu emang udah ada, kenapa mesti disembunyiin kalau efek dominonya justru menggerus valuasi pasar dan ngerusak iklim investasi bursa kita secara keseluruhan? Coba pikirin hal ini baik-baik pas Anda meninjau ulang strategi portofolio Anda besok hari. Terima kasih udah gabung di sesi bedah data kali ini, dan sampai jumpa di penelusuran fakta fundamental di analisis berikutnya.